Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sebelum jeda tadi kita sudah sampaikan bahwa memang bahasa asing ini akan memberikan manfaat ya kepada kita, ya, kepada tentu orang yang menguasai dan juga kepada Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa tahu bagaimana rencana-rencana jahat dari musuh-musuh Islam, ya. Baik, kita akan lanjutkan ya kajian kita. Sekarang kita akan masuk ke subtema yang baru, ikhwati fillah, para pemirsa Salam TV dan para pencinta kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Itu sudah masuk kita poin 3. Ya, poin ketiga dari al-muslimu ma'a nafsihi. Poin 3-nya apa? Ruhuhu, ruhnya. Kan tadi kita katakan jisimnya, itu sudah. Yang kedua akalnya, sudah. Yang ketiga ini ruhnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia berhadapan dengan ruhnya. Ini kita akan bahas. La yansa al-muslimu al-haqqu wa huwa yata'ahadu nafsahu wa yabni kayanahu au kiyanahu al-jismi wal-aqli annahu laysa mukawwanan min jismin wa aqlin fahasab. Wa inna ma yudriku anna lahu qalban yakhfaqu wa ruhan tahfu wa nafsan tahussu wa ashwaqan alayhi tadfa'uhu ila sumui wal istiraq fi alam al-ibadah wa tatallu' ila ma indallah min na'imin wal khasyati mimma ladaihi min ankalin wa jahimin. Yang selanjutnya tentang ruhnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? La yansa al-muslimu al-haqqu, seorang muslim yang sejati tidak melupakan, wa huwa yata'ahad nafsahu, dan dia selalu menjaga dirinya. Yata'ahad, ya, dia menjaga dirinya. Wa yabni kiyanahu, dan dia membangun keberadaannya atau wujudnya. Al-jismi, wujudnya yang jismi, artinya membangun wujud badannya ini. Wal aqli, dan akalnya. Ya, seorang muslim tentu tidak melupakan itu. Dia harus membangun, artinya menjaga dirinya dan jisimnya dan juga akalnya. Annahu laisa mukawwanan. Seorang muslim nggak boleh lupa bahwa dia tidak saja terbentuk min jismin wa aqlin fahasab. Tidak saja dia terbentuk dari jisim, dari badan dan akal, cukup. Tidak. Tidak hanya itu. Dia tidak hanya terbentuk dari jisim dan akal saja. Wa inna ma yudriku anna lahu qalban. Dan seorang muslim harus paham benar bahwa dia memiliki hati yakhfaqu, yang selalu berdetak. Ada jantungnya yang selalu berdetak, ikhwati fillah. A'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa ruhan tahpu, dan ada ruh yang selalu berdesir. Ada ruhnya, ada ruh yang selalu berdesir, yang selalu yang napasnya. Wa nafsan tahussu, dan ada jiwa yang selalu merasakan. Wa ashwaqan alaihi tadfa'uhu ila sumu wal istighraq fi alam al-ibadah. Dan kerinduan yang tinggi yang mendorongnya untuk tinggi dan larut dalam alam ibadah. Artinya apa? Artinya kesatuan jisim, badan, akal dan ruh, inilah yang mendorong dia untuk larut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatallu' ila ma indallah, dan dia melihat dan dia mengenal ya apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla min na'imin, dari nikmat, wal khasyah, dan takut mimma ladaihi, dari apa-apa yang ada dari apa-apa yang dimiliki oleh Allah, min angkalin, dari siksa, wa jahimin, dan dari jahimin adalah neraka jahanam. Artinya di sini ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Seorang muslim harus paham benar dia bahwa dirinya ini tidak hanya terbentuk dari apa? Dari badan dan akal saja, tidak. Di sana ada hati. Ada hati, ya. Ada jantung yang selalu berdetak, ya. Ada jiwa yang selalu mengalir dalam dirinya ini. Dan kerinduan itu mendorong dia, dan kerinduan yang sangat tinggi mendorong dia apa? Untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya hati itu, kan. Hati itu kita tahu bahwa dia adalah malikul a'dha, dia rajanya anggota tubuh. Anggota tubuh kita ada 7. Ya kan? Dia sebagai rajanya. Apa saja rupanya anggota kita, tubuh kita itu? Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada tangan, ada kaki. Ya. Itu. Jadi ada kulit lagi yang bisa panca indera, ya.
Ini di sini ini semua adalah malikul a'dha. Dia adalah malikul a'dha. Ini a'dha semua ini. Di sini maka akan mendorongnya kesatuan itu ya, kesatuan dari hati, jisim, akal, konsentrasi bersatu semua. Ini akan mendorong dia untuk apa? Rindu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan dia tahu bagaimana Allah sediakan nikmat yang besar, dan dia tahu juga dia takut terhadap siksaan dan neraka jahanam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadab dirinya jika dia tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jamin. Itu mukaddimahnya tentang ruh ini. Pertama yang kita bahas adalah yasqulu ruhahu bil ibadah. Seorang muslim harus selalu menjaga kebeningan ruhnya bil ibadah, dengan cara ibadah. Ya. Jadi harus seorang muslim harus menjaga kesucian dan kebeningan ruhnya dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna kana lizaman 'alal muslim an ya'niya bi ruhihi. Oleh karena itu, seorang muslim senantiasa mesti untuk menjaga ruhnya. Ya, untuk menjaga ruhnya. Fayaqbalu ala saqliha bil ibadah. Maka dia selalu untuk menjaga kebersihannya, kesucian ruhnya bil ibadah, dengan beribadah kepada Allah. Wa muraqabatillahi azza wa jalla ana al-laili wa atrafan nahar, dan selalu dia merasa diawasi oleh Allah azza wa jalla ana al-lail, sepanjang malam dan sepanjang siang. Artinya apa? Seorang muslim harus senantiasa berhati-hati terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah laksanakan, kalau itu larangan ditinggalkan. Sepanjang malam, sepanjang siang. Ya, bihaitsu yabqa yaqidan mutanabbihan. Dia selalu apa? Yabqa yaqidan. Dia selalu senantiasa waspada, mutanabbihan, selalu terjaga, mutayaqinan dan yakin. Ya, muttaqiyan ahabili syaitan. Dia selalu menjaga dirinya dari rayuan dan tipu daya syaitan. Jadi dia selalu waspada, selalu terjaga, dan selalu berusaha untuk menjaga dan menghindar daripada rayuan dan tipu daya syaitan. Waswatihi al-mardiyah, dan was-was syaitan yang dapat menggoyahkan dirinya. Fa idza massahu ta'ifun minasyaitan, apabila ada pikiran-pikiran jahat yang menyentuh dirinya yang datang dari syaitan, fi lahdatin min lahadati dha'fi al-bashari, dalam satu keadaan dari keadaan lemahnya seorang manusia, hazzathu dzikra, maka dia segera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fartadda basira, maka dia kembali menjadi orang yang melihat, mutayaqqidan, menjadi orang yang terjaga kembali, taiban mustaghfiran, kembali dia menjadi orang yang bertaubat, mustaghfiran, kembali dia menjadi orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya seorang muslim yang selalu berusaha untuk menjaga ibadahnya kepada Allah siang dan malam, yang senantiasa dia mutanabbihan, yaqidan, yang dia selalu waspada, mutanabbihan, terjaga, menjaga diri daripada rayuan dan gangguan syaitan dan waswasan syaitan. Tapi apabila suatu saat dia umpamanya mengalami masalah sehingga dia diganggu oleh syaitan, ya, biasalah manusia kan pernah diganggu oleh syaitan, ya, maka segera dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, lalu kembali dia menjadi orang yang basira, melihat dia kembali, artinya tahu, ingat, sadar. Mutayaqqidan, dia sadar, waspada kembali dia. Taiban, dia menjadi orang bertobat, mustaghfiran, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ingat ini orang-orang bertakwa. Idza massahum ta'ifun minasyaitan, apabila disentuh oleh pikiran-pikiran jahat dari syaitan, diganggu oleh syaitan, tadzakkaru, mereka segera berzikir kepada Allah, fa idza hum mubsirun, maka mereka kembali sadar dan melihat tentang dosa dan kesalahan mereka. Artinya seorang muslim, ya, senantiasa untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah, selalu untuk menjaga ibadahnya kepada Allah. Namun boleh jadi satu saat dia tergelincir kepada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, di saat itu dia segera rujuk dan kembali kepada Allah sebagai taiban, orang yang bertobat kepada Allah, mustaghfiran, orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang terjaga dari dosa dan maksiat di dunia ini, kan? Karena kata para ulama, al-ismatu dupinat ma'adafni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena al-ismah, keterpeliharaan dan keterjagaan dari dosa dan maksiat itu telah dikubur
bersama dengan dikuburnya jasad Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, apa kata beliau? Jaddidu imanakum, wahai sahabatku, wahai sekalian sahabatku, jaddidu, perbaharuilah oleh kalian iman kalian. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasulullah, bagaimana kita memperbaharui iman kita? Qal akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah perkataan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Oleh karena itu, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, hendaklah seorang muslim senantiasa apa? Memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak perkataan la ilaha, zikir la ilaha illallah. Ini adalah apa? Ini adalah tahlil ya, yang harus kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu memperbaharui iman kita. Ya, kadang-kadang iman kita ini kan rendah, ya. Kadang-kadang iman kita ini turun. Dan ini salah satu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bi ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan dia berkurang dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, cara memperbarui iman yang paling tepat, yang paling cepat adalah memperbanyak qaulul la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan saat ini atau pertemuan kita kali ini bermanfaat bagi diri saya dan juga kepada seluruh pemirsa Salam TV dimanapun berada. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.